Saya buka masker aja ya. Ya, boleh. Capek banget ini. Ya. Aduh Tuhan Yesus tolong. Kalau saya nggak pakai masker ini kan kelihatan nih. Serius apa bercandanya gitu ya. Kalau saudara kan nggak kelihatan ya serius apa enggaknya gitu ya. Karena semua ditutup oleh masker, nggak apa-apa, bagus. Karena kita semua harus jaga dari virus corona, Omicron. Saya alumni, jadi aman. Jadi begini saudara. Kalau bicara Mazmur 24, itu ada trilogi Mazmur. Trilogi Mazmur itu berarti ada ketiga Mazmur yang dijadikan satu, punya konsep yang satu sama lain berkesinambungan. Untuk membahas Mazmur 24, maka harus mundur ke belakang dua pasal. Maka muncullah Mazmur 22. Mazmur 22, 23, dan 24 disebut dengan trilogi Mazmur, yaitu Mazmur yang satu sama lain berkaitan dan tidak boleh dipisahkan. Paham ya? Supaya tahu latar belakangnya, baru nanti saya khotbahnya lebih enak. Selesai saya khotbah, udah selesai itu kita pulang, kan ya? Mazmur 22 itu bicara tema besar ya di Mazmur 22, yaitu gembala menyerahkan hidupnya untuk dombanya. Jadi kalau saudara baca Mazmur 22 bicara tentang gembala menyerahkan hidupnya buat domba-dombanya, atau dalam bahasa yang sederhana, gembala berkorban buat domba-dombanya. Kalau lebih tepat lagi dalam yang saudara bisa mengerti, Yesus mati buat kita. Yesus berkorban buat kita. Yesus menebus dosa saudara. Itu ada dalam Mazmur 22. Artinya penebusan Kristus di atas kayu salib itu memberikan kita sebuah pengharapan. Pengharapannya apa? Yang harusnya masuk neraka pindah ke surga, yang statusnya gelap jadi terang, yang tadinya tidak berarti menjadi berarti, yang hidupnya tidak punya makna jadi bermakna, yang hidupnya tidak berdampak sekarang jadi berdampak. Jadi kita ada hari ini, saudara ikut ibadah hari ini, dan saya menyampaikan firman Tuhan hari ini karena kita sudah menikmati bagaimana cara Yesus datang ke dunia untuk menebus saudara dan saya. Itu poin ini di Mazmur 22. Itu berarti penebusan Kristus bagi saudara dan saya menjadi spesial. Kenapa spesial? Karena saudara menjadi khusus. Karena saudara adalah milik Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan surga. Namamu ada dalam buku kehidupan. Namamu sudah ada dalam hati Dia. Sebelum engkau lahir dari kandungan ibumu, Tuhan sudah mengenal engkau. Itu jauh sebelum engkau berpikir datang ke dunia. Sebelum engkau berpikir engkau lahir dari keluarga kamu, Tuhan sudah memiliki kamu. Itu ada dalam kitab Yeremia. Jadi penebusan itu menjadi spesial karena saudara buktinya ada dalam ruangan ini. Kalau saudara tidak hadir dalam ruangan ini, artinya kalau saudara tidak merasakan penebusan, tidak mungkin saudara hadir dalam ruangan ini, dan tidak mungkin saya melayani tempat ini. Karena melayani otomatis dia sudah merasakan penebusan daripada Tuhan. Engkau mau cari Tuhan di tengah hujan, pandemi, Omicron lagi tinggi, mau datang gini, ini bukan nekat. Tapi karena saudara sudah merasakan karya Tuhan dalam hidupmu. Mazmur 22. Setelah Mazmur 22 muncullah Mazmur 23. Konteks Mazmur 23 adalah gembala memperhatikan atau memelihara domba-dombanya. Beda jadinya. Ingat ya, Mazmur ini Mazmur ngetok, ditulis oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ada pemeliharaan Tuhan. Ia membimbing aku ke air yang tenang, diberikan kesejukan oleh Tuhan. Walaupun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ada perlindungan Tuhan. Artinya, orang yang telah ditebus di Mazmur 22 secara otomatis juga dipelihara oleh Tuhan di Mazmur 23. Jadi di tengah pandemi seperti ini, di tengah situasi apapun, tetap kita semua dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saudara yakin nggak sih sampai hari ini Tuhan tetap pelihara kita? Dilindungi oleh Tuhan nggak? Itu berarti saudara sudah menikmati pengudusan dari Tuhan.
Engkau sudah mengecap kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini ada aja tuh cara berkat Tuhan untuk tolong kita. Kita nggak jadi minta-minta, tapi justru diberkati oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Mazmur 23 itu menjadi spesifik. Baru masuk ke Mazmur 24 yang akan kita khotbahkan, yang saya akan khotbahkan, bukan kita, saya. Saudara dengar. Jadi Mazmur 22, gembala menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Mazmur 23, gembala memelihara domba-dombanya, naik level. Mazmur 24, gembala akan datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Artinya, setelah kita ditebus dalam Mazmur 22, dipelihara dalam Mazmur 23, maka Tuhan yang memelihara hidup kita berjanji, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nanti aku datang ke sini untuk menjemput engkau, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah Mazmur 24 tentang Raja Damai yang akan datang. Itu berarti bicara tentang akhir hidup dunia ini. Nice. Karena temanya adalah bagaimana kita melihat kehidupan kita, rohani kita yang nggak benar itu harus dipulihkan supaya kehidupan rohani kita meningkat. Ternyata dalam konteks Mazmur 24 ayat 1-10 itu cerita demi cerita, dan akhirnya ketemu tentang syarat-syarat pribadi yang siap menyambut kedatangan Dia untuk menjemput kita ketika Dia datang kedua kali. Yaitu siapa? Ada di dalam Mazmur 24. Itu yang kita bahas. Yuk, oke, kita akan sekarang bahas. Udah tahu ya konteksnya? Baru kita bahas. Mazmur 24 ayat pertama sampai 10 kita akan baca. Yuk. Ada? Mana? Jadi dari mana ininya? Itu ada Pak, bawah. Oh, ada. Bawah tuh. Bawah ada kita nggak? Nggak ada di depan. Kita baca yuk, 1, 2, 3 ya. Mazmur Daud. udah stop. Titik. Itu berarti Mazmur ini ditulis oleh Daud. Jadi pengalaman Daud sebagai raja yang melihat kebesaran Tuhan dan bagaimana cara dia menerapkan hidupnya supaya dia layak di hadapan Tuhan, itulah ditulis oleh Daud. Ini adalah Mazmur Daud. Kita baca sekali lagi ayat yang pertama. 1, 2, 3 ya. Mazmur Daud. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang ada diam di dalam. Hebat ya. Apa yang kita bisa dapat? Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya. Jadi kalau banyak orang kaya dunia yang ngaku duitnya banyak, yang bilang bahwa di Mars itu punya kehidupan, jangan percaya, bohong. Jadi nanti kalau bumi ini selesai, dia akan pindah ke Mars. Lu pindah ke Mars, metong juga lu sana. Jangan lagu lah, jangan pikir kamu punya uang gak sebenarnya. Kamu pergi ke sana meneliti, kata di Mars ada kehidupan. Nggak gitu ya. Kita itu sekecil, nggak ada artinya apa-apa. Seujung kuku pun nggak kelihatan. Terlalu sombong itu nggak bagus. Uang boleh punya sekian ratus, mau sekian ribu triliun lah, wadrum lah, apapun. Jangan atur Tuhan, jangan hebat deh. Tuhan tuh udah bilang, aku menciptakan manusia hanya khusus di planet yang namanya bumi. Tidak pernah ada kata Mars atau planet lain di dalam Alkitab. Jangan ditambah-tambah. Artinya kehidupan manusia hanya khusus di planet yang namanya bumi. Di luar itu nggak ada. Kalau di Mars ada kehidupan, itu berarti firman Tuhan direvisi. Sedangkan Alkitab tidak boleh direvisi. Sedangkan Alkitab tidak pernah digugat apapun. Itu berarti kepintaran orang terbatas, harta yang dia miliki terbatas. Jadi ingat baik-baik, kalau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang di bumi, itu berarti hanya di bumi aja ada kehidupan, di luar itu ada. Jadi jangan pikir nanti dunia, apalagi sekarang di tren metaverse kan? Ya benar, metaverse kan? Yang katanya nanti kita pakai kacamata, kita di dunia virtual gitu ya. Jadi kita beli tanah, padahal nggak punya tanah, ya. Beli ini, jadi merasa diri kaya, pas buka kacamata miskin lagi loh. Stres, depresi, nanti banyak orang stres, depresi itu kan 5 tahun lagi. Virtual, pakai kacamata itu, lihat aja, WhatsApp kamu udah pakai Meta, Facebook kamu pakai Meta, ada media share-nya kan, YouTube, Twitter,
Media sosialnya ada, Instagram, segala macam, Facebook, ada semua. Terus bagaimana dengan market? Ya ada nanti Amazon, Shopee, Tokopedia, nanti semua merchandise masuk dijual di metaverse segala macam, gitu ya. Anak saya beli namanya Roblox di Amerika, gift card $25 buat main game. Waktu main game saya beli dia $25, main game tiba-tiba duit dia aja $1.200. Bilang, papi, duitku udah banyak nih $1.200. Saya tanya sama dia, bisa dicairin? Gak bisa. Lu gila. Pakai baju avatar, semua begitu. Kejadiannya begitu kan. Bekas Menteri Pariwisata dan Kreatif yang digantikan oleh Sandiaga Uno, Wisnu Tama yang punya Net TV bilang apa? Waspada, 3-5 tahun lagi metaverse akan booming. Akhirnya orang nggak ada yang mau datang ke gereja, karena ada gereja juga di metaverse namanya Life Church. Jadi sudah pakai kacamata, salamannya bener, sebenarnya shalom. Kita butuh tatap muka begini, kita butuh tatap muka. Terus bagaimana kalau dengan itu? Kalau itu bisa terjadi dan segala macam, ya udah, berarti Yesus sudah datang kedua kali, selesai. Tidak ada kehidupan di luar bumi. Di luar itu halusinasi, di luar itu kesombongan, di luar itu ketamakan, itu aja udah. Di dalam dunia ini hanya hidup ada di dalam bumi, selesai itu nggak ada. Bahkan sekarang ada menemukan satu suntikan ke tubuh saudara. Jadi kalau muka saya begini, akan begini terus 50 tahun ke depan. Dan saudara akan hidup yang kekal. Azai. Lo mau hidup selamanya? Gue sih gak mau. Lo kan hidup selamanya? Nggak capek ya? Tapi saya nggak nantang kematian. Tapi kematian tidak bisa dihindari. Alkitab bilang apa dalam Khotbah? Berbahagialah mereka yang sudah metong. Metong itu mati. Berbahagia lagi mereka yang belum diciptakan. Karena ketika kamu hidup, kamu masih melihat orang jahat. Mau hidupmu, gak usah lihat orang jahat. Mau hidupmu supaya gak khawatir, metong. Jadi memang kita susah, hidup sulit, gak diciptakan, kamu paling bahagia. Itu pernah berpikir gak ada satu ketika dalam hidupmu, kalau saya meninggal, saya dengar khotbah itu akan dunia yang baru. Seperti apa ya Tuhan? Terus kemudian sudah datang ke pendeta. Pak pendeta, dunia baru seperti apa? You duluan berangkat dulu kasih saya. Yang saya tahu, dunia orang mati indah sekali yang Alkitab katakan. Bagi orang yang hidup di dalam Kristus, dia akan tinggal dengan orang pilihan yang disebut dengan pangkuan Abraham. Bagi orang yang mati di luar Kristus, dia akan masuk namanya Gehenna, tempatnya sudah seperti neraka. Bagi orang yang hidup di dalam Kristus, kalau dia meninggal, dia hidupnya sudah seperti surga, tapi bukan surga. Ingat ya, itu disebut dengan area ini orang mati. Makanya ingat, bumi ini untuk hidup, di akhir hidup kita dunia orang mati, tidak ada kata lain. Apakah bisa pindah Pak dari pangkuan Abraham pindah ke tempat neraka itu? Ngapain lu pindah? Yang ada di tempat ini pada mau pindah. Cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya bilang sama Abraham, Abraham, panggil dong Lazarus, celupkan jari ini aja di air ini, aku sudah puas. Karena aku panas sekali, suasananya sudah seperti neraka. Abraham bilang apa? Minta maaf ya, antara kamu dan aku ada jurang pemisah. Kamu nggak bisa ke sini, aku juga nggak mungkin ke sana. Akhirnya orang kaya itu ngomong, kalau begitulah Abraham, kasihan keluargaku yang tinggal di Serpong. Jemaat FIFA, dia belum takut Tuhan, dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kamu boleh nggak datang ke dunia? Kasih tahu mereka. Abraham bilang, mana mungkin sih orang mati datang ke orang hidup? Sudahlah biar dia percaya dengan hukum yang diberitakan, yaitu firman Tuhan. Jadi tujuan firman Tuhan disampaikan ini supaya imanmu teguh, kuat dalam Tuhan, supaya engkau hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Itu makanya, kan saya selalu bilang gini, kalau gereja di dalam mall ramai itu biasa.
Tapi kalau gereja di hotel, rame itu luar biasa. Karena selesai ini kalian pulang, nggak mungkin check in kan? Kalau di mall orang selesai itu bisa lunch, bisa dinner bareng. Saudara kan lihat kan ke gereja, lihat. Selesai ini pulang. Mungkin kalau mau ke mall sama aja kan, pergi. Hatimu ada di situ. Jadi ayat pertama itu poinnya begitu. Ayat kedua kita akan baca yuk. Ayat kedua, 1, 2, 3 ya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas Sungai-sungai. Aduh, mana ada sih sekarang? Bumi, daratan, lautan, sungai-sungai, dia ngatur semua bro. Tidak ada yang ngatur, semua dia ngatur. Jadi kita santai-santai saja, nggak usah terlalu pusing. Ayat 3 kita akan baca yuk. 1, 2, 3 ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa? Tanda tanya. Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Siapa? Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh pergi ke atas gunung Tuhan itu? Ke tempat yang kudus. Ayat 4. Yuk kita baca 1, 2, 3 ya. Orang yang bersiapa? Stop. Orang yang bersiapa? Tangannya. Poin pertama, orang yang bersih tangannya adalah orang yang layak naik ke tempat yang kudus itu. Dan dia siap menyambut kedatangan Sang Gembala Agung itu. Siapa yang bersih tangannya? Yang tidak berkelak kecuali, yang tidak pakai tangan orang untuk menjatuhkan orang lain, yang tidak pakai tangan orang lain untuk menghancurkan karir orang lain. Jangan main-main sama Tuhan. Kalau tanganmu kotor, hidupmu penuh dengan tidak benar. Hati-hati di tangan yang kotor ini. Kerja boleh dengan cara yang benar. Saya bilang sama istri, jangan ambil uangnya Tuhan, 1 rupiah pun. Nanti Tuhan marah. Saya masih ingat waktu pelayanan di salah satu gereja sekian tahun yang lalu, bukan FIFA, gereja lain. Dulu kan kalau persembahan itu kan kotak kayak kantong persembahan kan bulat gede ya. Itu nakal tuh jemaat. Sudah dilihat sama pengurus gereja, ini gelagatnya ada nggak benar sama jemaat. Dia seolah-olah masukin persembahan, tapi tangannya naik masuknya segini, setengah, ngapain ngorek gitu. 8 tahun yang lalu kan orang kasih persembahan masih ada 1.000 perak, masih ada 1.000 perak. Dia ngambil tuh, sekali ngambil berapa banyak? Nggak tahu, mungkin dapetnya 2.000. Ditangkap sama majelis, dibawa sidang. Kenapa ambil begini? Ya buat makan Pak. Untuk apa sih begitu? Makan duitnya Tuhan. Nggak jadi apa-apa kita, keluarga susah, hidup susah. Uang kecil, masalah besar, ribet kita hari ini. Yang lebih ngeri lagi hitung persembahan. Karena duitnya banyak, persembahan itu dihitung nggak habis-habis. CCTV nggak terlalu kelihatan. Dia beladain jatuhin ke persembahan, masukin ke bawah meja. Setelah orang pergi baru diambil bawah meja. Dan itu ketahuan. Untuk apa begitu? Kita ini nggak boleh ya. Dan bukan bagian kita, jangan diambil. Kita tuh menikmati ini berkat daripada Tuhan. Untuk apa engkau berperilaku curang, memeras orang lain dengan tanganmu? Untuk apa? Jangan. Kalau engkau mau bekerja tulus-tulus saja, berkat Tuhan selalu hadir. Amin. Amin ini. Jangan ngambil bukan porsi kita lah, jangan diciting-citing. Ini tangan bahaya nih, citing-citing. Udahlah, ngambil untung boleh? Boleh. Enggak ada yang salah kalau ambil untung, boleh. Orang kalau ambil untung bisnis boleh, boleh. Yakobus bilang apa? Aku mau pergi ke kota ini, kota itu. Oke, berapa lama? Sekian hari. Oke, 3 tahun. Oke, selesai dulu ngapain di sana? Berdagang. Untuk apa berdagang? Dapat untung. Baca kitab. Yakobus 4:13-17. Orang dagang dapat untung boleh. Yang nggak boleh apa? Ambil dagangan orang, jual buat orang lain. Itu yang nggak boleh. Nyuri. Saudara beri modal 200, lu mau untung 600 juga nggak apa-apa, karena itu daganganmu. Karena yang lain jualnya 1.000, kamu modalnya 200, jual 600 nggak apa-apa, masih lebih murah daripada pasaran. Dapat untung nggak apa-apa. Yang nggak boleh apa? Curi punya orang, itu nggak boleh. Hati-hati ya. Hari ini kita menikmati dari pekerjaan yang lurus-lurus saja. Tidak pernah Tuhan tinggalkan engkau. Dia selalu pelihara hidupnya.
Ada nih? Amin. Santai-santai aja. Sore, ngapain sih? Tangan terlalu kotor. Masih ingat cerita Kain dan Habel? Itu kan Kain dan Habel akan terjadi. Kain bunuh Habel dengan cara pembunuhan berencana. Bagaimana berencana? Habel diterima persembahannya, Kain tidak diterima. Iri dia. Melihat Habel diterima, dibawa jalan, ayo dek, jalan yuk dek, ayo bro, jalan bro. Dibawa pergi, dipukul, metong Habel. Langsung Allah ketemu sama Kain dan bilang, Kain, kenapa kamu nggak berseri? Kalau engkau berbuat baik, hebat itu Allah ngomong begitu. Kenapa kamu nggak berseri kalau engkau buat baik? Hati-hati loh Kain, iblis sedang mengintip, dosa sedang mengintip di hatimu. Orang itu kalau mukanya nggak benar, dapatnya juga nggak bagus. Di mana adikmu? Kain jawabnya apa? Emang aku penjaga adikku? Darahnya baru ini ngomong sama saya loh. Kaget dia langsung. Kain kaget. Tuhan, jangan ada orang yang membunuh aku. Bunuh orang berani, mau dibunuh takut. Oke, saya kasih tanda ya sama kamu, Habel, Kain. Di kepalamu aku kasih tanda. Tidak ada satu orang pun yang mampu untuk membunuh kamu. Tapi ingat Kain, semua yang kamu kerjakan dengan tanganmu saya kasih tahu, tidak ada yang menghasilkan. Itu sakit bagi saya. Kamu nggak dibunuh, dibiarkan hidup, tapi apapun yang kau kerjakan tidak dibuat Tuhan berhasil. Itu sakit. Itu sama dia dibunuh pelan-pelan. Lu kerja apapun gak dapat apa-apa. Buat ini gagal, buat itu gagal, buat ini gagal, buat ini gagal. Tanganmu penuh dengan darah. Kotor tanganmu itu. Kalau tangan kita benar, bersih, kita kerja apa aja jadi duit. Pegang alat ini jadi duit. Iya, selesai itu dijual. Pegang TV jadi duit. Pegang apapun yang kau buat jadi duit. Kenapa? Tanganmu bersih. Orang kalau tangannya bersih, bisnis apapun pasti diberkati Tuhan. Ini pebisnis semua. Kalau saudara bersih tanganmu, apa yang kau pegang tidak mungkin tidak diberkati Tuhan. Amin. Nah, pegang apapun jadi duit itu saudara. Aduh Pak, gue bingung lu Pak sama tuh orang. Kenapa? Usaha apapun diberkati Tuhan. Coba lu cek hidupnya dia. Cek hidupnya Bapak luar biasa Pak. Takut Tuhan, memberi tidak perlu diekspos. Hari Minggu dagangannya tutup Pak. Padahal hari Minggu dagangan itu paling ramai, dibuat tutup sama dia. Kenapa dibuat tutup? Waktunya ibadah. Minggu tutup, semua tutup, hebat banget. Saya baru pulang pelayanan dari Amerika, terus kemudian ada satu restoran namanya Chicken. Itu yang punya orang Kristen. Hari Minggu tutup, tapi Senin sampai Sabtu orang ngantri nggak pernah berhenti. Saya pesen ayamnya biasa aja. Enakan ayam Bu Yanti, tapi kenapa dia bisa jadi enak dan orang ngantri? Berkat Tuhan itu luar biasa. Dia kalau kerja bagiannya benar, kerja apapun tidak mungkin Tuhan tinggalkan kita. Dia pasti berkati saudara. Pegang apapun jadi berkat. Kalau kita ada sesuatu tangan kita yang kotor, bersihkan dulu. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan tidak terhambat buat engkau, tapi Tuhan selalu pelihara hidupmu. Dan setuju katakan? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ayat yang keempat, sekali lagi kita baca 4. Bacanya dari awal lagi. 1, 2, 3 ya. Orang yang bersih tangannya adalah murni hatinya. Orang kalau murni hatinya enak semua. Hatimu tulus enak, melayani tulus, datang ke gereja hatimu murni. Aduh, bagus sekali. Kita kalau bergaul sama orang hatinya nggak enak, susah juga saudara. Saya begini contoh ya. Saya ada rumah di BSD yang tempat saya tinggal sekarang. Masa jangan tahu ya di mana? Rumah di sini lah BSD. Rumah itu saya mau cek, karena ya
udah hampir 5 tahun tinggal kayaknya nggak chat gitu. Jadi kita chat lah. Kita punya langganan tukang yang selalu kerja itu rapi, api, teliti, bersih. Kalau dia kerja itu sampah-sampah nggak kelihatan. Kayaknya ini orang nggak kerja, tapi hasilnya kelihatan kerja. Orangnya lembut, cara ngomong, dijawab, ditanya jawabannya selalu aman. Pak, buat dulu anggarannya berapa, baru kasih tau saya setuju. Udah Pak, kita kan langganan, udah pasti aman Pak, nanti saya selesai kerja saja Pak, baru saya kasih tahu angkanya. Oke, bagus. Kerja lu dia, ngechat, nggak nyampe 3 hari, chat bawah, chat atas, plafon, chat habis. Berapa mas biaya semua? 15 juta. Ini sih. Lu ngechat gini 15 juta. Mahal banget bos. Kenapa lu nggak ngomong dari awal? Kalau dia ngomong dari awal, lu nggak mau chat sama dia. Pasti saya panggil orang lain yang ngechat. Udah lu chat, gue beliin chatnya udah selesai. Aduh Tuhan, mahal banget. Itu udah murah Pak sama pelanggan. Lu kenapa nggak kasih tau dari awal? Bagi bapak uang kecil. Lu mau nawar, dia nggak betul, nggak mau bayar. Apa kata dunia? Ternyata dia cerita cuma tiba Pak Petro udah bayar cek. Bayar ya udah deh, bayar. 15 juta udah. Saya bilang sama istri saya, ini orang mahal punya. Hari kita sering kerja sama dia kok dia mahal banget. Selesai. Kita ada rumah satu lagi di Karawaci. Ini banyak banget nih pendetanya rumahnya. Yang di Karawaci itu rumah awal kecil lah, yang di Karawaci rumah kecil. Ditinggal oleh seorang janda, udah habis ditinggal di situ. Kita kasih free waktu itu. Jadi akhirnya rumah itu harus kita cek ulang. Saya mau panggil dia nih untuk kerja di situ. Istri saya bilang, ini sih bisa kena cepet punya loh dia. Karena ganti keramik depan, bersihin semua, ganti semua segala macam, depan, belakang, atas, bawah. Ini bisa kena cepet punya. Cepet sih ngeri juga Yola, saya bilang sama istri saya. Tiba-tiba di Karawaci itu ada teman saya, dia bilang gini sama saya, Pak, lo tenang aja, gue punya tukang kerjanya bagus. Ya deh, suruh tukang datang ke rumah di Karawaci. Orangnya beda nih, orangnya ngomongnya banyak banget. Gue ngomong 1 dia 10. Gue bilang ngomong suruh kerjain apa, dia udah tahu dia mau kerjain apa nih. Pak mau kerjain, udah tahu Pak, ini mau bongkar dan Pak, dia jelasin semua. Ini rumah gua, kenapa dia jadi ribut kamu? Mau kerjain nanti Pak ganti keramik kayak ini Pak, nanti kayaknya coba diganti, kayak dia tahu semua. Iya, oke. Sip. Bagus. Udah, hitung. Underestimate saya sama dia. Ini orang kayak banyak ngomong nih, kayaknya kerjanya nggak bagus nih. Kata teman saya kerjanya bagus tapi, lalu hitung biaya berapa? 17 juta. Ditulisin aku 17 juta. Langsung sudah kerja lu. Ganti kloset, ganti keramik semua rapi dan ke satu lantai 2 17 juta. Gue baru ingat lagi dosa kemarin. Dia kerja 17 juta. Pas saya datang rumah saya, nggak nyampe sebulan, rapi banget, bersih, kerjanya bagus, catnya rapi, keramik dipasang bagus, toilet itu jadi kelihatan baru, semuanya jadi bagus sekali. Jatuh hati nggak temannya? Jatuh hati. Saya pikir tukang yang di BSD itu mukanya sejuk, polos, ternyata dalam banget. Penampilan fisik belum tentu sikap hatinya. Yang ini mukanya kayak beringas. Belum ngomong dia udah ngomong, belum dikasih tahu udah tahu kerjanya apa. Gue mulai curiga dengan orang kayak gini. Tapi sampai hari ini rumah saya pagi dinyalain lampunya, malam dimatikan, tiap hari disapu. Masih kelihatan rumah itu kayak ada orang yang juga. Padahal gue nggak bayar Pak. Tenang Pak, aku yang urus. Kira-kira sudah akhirnya apa? Saya tidak mau lihat tampak luar Pak, dan saya mau lihat cara kerja dia.
akan kelihatan hatinya murni. Muka boleh, lo nggak mau terusin. Tapi kalau dia bekerja benar, jangan. Muka kelihatannya polos, kerjanya nggak benar. Untuk apa? Hatimu harus murni. Kalau hatimu murni, dari perilaku tindakanmu akan kelihatan kamu orang baik. Jangan bilang saya ini orang tulus, jangan ngomong. Karena yang tahu tulus orang lain, bukan kamu dari pernyataanmu. Hari ini orang yang hatinya murni, ingat baik-baik, sebelum engkau berbuat, Tuhan sudah berbuat yang terbaik. Amen. Tadi malam, sore ya, kemarin sore, sedih, campur aduk, segala macam, sedih banget. Saya punya sahabat, sudah saya anggap kayak adik saya. Adik lah, adik rohani, karena dia tinggal di asrama teologi sama saya waktu program S1. Kejadian itu tahun 1997. Lama ya, udah tua banget tuh. Mau apa tuh kapal? Mau pesawat atau apa? Dia mau landing apa enggak? Jadi dia sudah saya anggap kayak keluarga. Selesai lulus sekolah teologi, pelayanan dimanapun saya ajak pergi. Pulang pelayanan dapat berkat, saya kasih berkat juga buat dia. Satu tempat ke tempat yang lain pelayanan saya kasih untuk dia ngajar segala macam. Oke, baik, dia sama saya. Saya kenal dengan satu pengusaha punya gereja, saya melayani di situ. Akhirnya saya juga masukin dia di situ. Nah, akhirnya saya tidak melayani lagi di situ, dia melayani di situ dengan gaji. Oke, dapat fasilitas, bisa pergi ke Israel, bisa menikmati kebaikan Tuhan. Bagus, orang baik. Udah lama nggak ketemu, datang ke rumah, katanya kena penyakit hepatitis. Kita kasih obat, gitu. Sehatnya belum, oke. Katanya hepatitisnya sembuh, selesai. November kemarin istrinya meninggal. Waktu istrinya meninggal itu dia telepon saya, kayak istri meninggal. Wah, kaget saya, karena istrinya satu angkatan sama dia, adik kelas saya di sekolah biologi. Kenapa, sakit apa? Cancer, 10 bulan langsung meninggal. Meninggalnya bukan karena cancer, tapi meninggalnya karena kemoterapi. Karena kemonya terlalu berat, organ tubuhnya nggak siap, jadi organ tubuhnya hancur dengan sendirinya. Akhirnya dia meninggal bukan karena cancer, tapi karena kemonya. Meninggal. Dia nangis di telepon, di ngepet, gue punya dosa sama lu terlalu banyak. Kaget saya, dosa apa lu sama gue? Perasaan gue gak pernah ada masalah sama lu. Gak singkat cerita, udah dia kubur istrinya dulu, kita bantu-bantulah untuk kedukaan dia. Udah selesai, Desember selesai, itu kubur di November. Desember selesai, Januari ketemu Februari. Kemarin sore dia telepon saya, bang, dia manggil saya abang. Gimana? Di jalan. Main, layanan. Bisa ketemu nggak hari ini? Gue pulang ke rumah malam. Kalau bisa jangan ke rumah ya. Kenapa? Semasa Covid ini kita nggak terima tamu. Kalau mau ketemu di luar. Oke, tapi gue harus ketemu lu mendesak. Karena gue besok mau pindah ke provinsi lain. Hati gue terganjal, gue ada dosa banyak sama lu. Ini repot nih. Ya udah deh, oke, kita ketemu. Pulang sampai rumah, mandi, ganti celana pendek, pakai kaos, di dekat rumah saya itu ada tempat ngopi. Udah lu ketemu di tempat ngopi itu dia datang. Dia datang ke mobilnya, dia turun dari mobil, jalan goyang, mau jatuh. Lu kenapa nih? Dipegang badan saya, peluk. Gue kena autoimun, Pak, matanya kabur, pegang begini. Karena badannya itu akan goyang kalau suhunya berubah. Contoh, kalau dia pasang AC 20 derajat di mobil kan dingin, keluar dari mobil kan panas, langsung dia berubah suhu cuaca itu, bumi kayak keputar lah, bumi itu kayak terbelah dua, dan itu durasinya 10 menit. Dia tunggu tenang dulu, menyesuaikan baru bisa.
Kalau dia udah menyelesaikan dunia udara luar, baru dia bisa jalan. Tapi jangan tertati-tati begitu. Umurnya di bawah saya lebih muda 6 tahun. Kena autoimun dengan bahasa kedokteran yang apa dia sebut, gue udah gak mau ingat. Duduk. Lo mau minum apa? Gue gak beli itu gula, gue gak beli itu tepung. Dia lu mau makan apa? Ya tawar aja minum deh, udah kayak singkongnya, enak. Udah, ngobrol lah kita berdua. Gue datang ke sini mau ngaku dosa sama lu. Nangis dia tiba-tiba. Istri gue meninggal karena gue dosa sama lu. Kaget saya. Lu buat dosa apa sama gue? Coba cerita sama gue, apa dosa lu? Sedih juga saya. Dia bilang apa masalah? Waktu lu kenalin gue sama pengusaha pelayanan, gue jelekin lu di pengusaha itu, makanya lu gak pernah lagi diundang di situ. Memang semenjak dia masuk, saya gak pernah lagi khotbah di situ. Tapi bagi saya kan biasa, kan gue gak kekurangan pelayanan. Satu ditutup, gereja lain gue masih pelayanan. Bagi saya gak ada masalah. Karena dia satu-satunya pelayanan di situ, kalau ditutup ya dia selesai dapurnya di situ. Saya kan pelayanan di beberapa gereja, di sekolah teologi saya ngajar. Jadi bagi saya lu udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya nggak tulus. Gue jelek-jelekin lu di situ. Gue tahu lu nggak begitu, tapi gue jelek-jelekin lu. Gue rasa, gue tusuk lu dari dalam. Ini peristiwa 10 tahun yang lalu, bro. Lu masih ingat sampai hari ini? Itu yang gue simpan, gue sampai ketemu lu, gue tahu itu lu lewat, gue gak mau tegur lu. Karena gue punya perasaan bersalah. Karena gue gak ngerasa itu salah. Tapi dia ngerasa itu tertuduh, selesai. Terus apa hubungannya sama istri lu meninggal? Oh, gue dikait-kaitin. Ini kan, istri gue kerja di BSD, di salah satu sekolah internasional. Dia kerja jadi guru, gajinya besar. Dia kewalahan ngurus kerjaan itu. Akhirnya kita hire satu orang. Di-hire seorang perempuan yang gue kenal. Gue kasih rekomendasi untuk kerja bareng sama istri gue. Akhirnya dia kerja sama istri gue. Waktu dia kerja sama istri saya, baru 3 bulan dia tusuk istri saya dari dalam. Dia jelekin istri saya ke owner dan segala macam. Akhirnya istri saya downgrade, turun posisi jabatannya. Sakit hati sama perempuan ini, Pak. Dia sakit hati, dia simpan, muncullah cancer. Dan akhirnya dia pikir mau, waktu dia sakit hatinya itu, gua langsung ingat gua lakukan itu ke lu. Sekarang itu terjadi ke istri gua. Wow, di waktu ngomong kayak gitu, gua gak ada pikiran apa-apa. Gua tahu lu orang hilang, gak simpen masalah itu. Jadi apa yang harus gua buat? Lu ngampuni gua gak? Gua aja gak tahu itu salah. Bagi gua feel free, bos. Gue udah pernah disakiti orang berapa kali. Istri gue pernah dituduh hamil di luar nikah gara-gara gue. Gue gak tersinggung sama orang itu. Bahkan sampai istri gue melahirkan, ternyata di itu pas 9 bulan istri lagi hamil anak kedua. Gue ditendang dari pelayanan, bro. Fasilitas ditarik, gaji di stop, duitnya tinggal 2 juta. Istri gue melahirkan anak kedua. Gue gak sakit hati. Itu real di depan mata gue. Gue peluk orang-orang itu, gue bilang apa? Gue sayang sama kalian dan gue berkati kalian. Gue gak sakit hati. Apalagi lu yang mau di belakang gak nyampe ke gue. Bagaimana gue sakit hati? Yang di depan mata gue aja terang-terang tusuk gue dari depan mata. Gue ampuni dia. Apalagi lu. Masa ini, bro, lu udah gue anggap adik gue udah ampuni lu. Tapi Tuhan ingatkan gue untuk menyelesaikan sama Petra. Istrinya bilang lu harus selesaikan sama Petra. Wah, dia perlu, saya berdoa lu. Berdoa gemeter lu. Aduh, apa urusannya? Nah, istrinya mentong gara-gara gue nih. Campur aduk perasaan saya tadi malam. Tiba-tiba saya dapat tema khotbah ini. Baru saya lihat, bro, gue kasih tau, hati lu baik banget. Hati lu tuh hati yang baik, mulia banget. Lu mau datang sama gue. Hari ini gue berdoa, gue yakin lu sembuh total, dan gue yakin kelak lu dapat teman hidup, dan lu akan bangun keluarga yang baru. Keluarga lu diberkati Tuhan, pelayanan lu diberkati Tuhan. Dia bilang, jangan, kenapa?
Gue udah janji sama istri gue gak mau nikah lagi. Ya ilah, lebay banget Mas. Kapan janjinya? Di depan jenazah dia. Oh Tuhan Yesus tolong. Dia baru nikah November. Lu masih panas-panas yang istri lu. 2 tahun ada cewek cantik lu gak mau. Melayani Tuhan, orangnya baik, lebih baik dari istri lu, kesama dengan istri lu, mau terima gak? Oh gini Pak, mulai lagi dia revisi. 2 bulan sebelum istri gue meninggal ngomong Pak, Pi, kalau mau nikah lagi kalau aku metong. Kalau aku meninggal, kalau mau nikah lagi. Istri lu udah kasih lampu hijau, sekarang lu janji lagi mau setia. Lu revisi ulang ya janji lu. Jangan sampai nanti lu punya perasaan bersalah lagi. Lu udah nikah, lu udah janji sama istri lu waktu metong. Lu mau ngomong sama siapa? Sekarang lu masih bisa ngomong gua nih. Lu orangnya keras, orangnya melankolis banget, main di hati. Intinya apa sih? Ini orang belum bisa berdamai dengan dirinya. Itu aja. Kalau kamu tidak bisa berdamai dengan dirimu dan tidak bisa memaafkan dirimu, hidupmu penuh dengan kecurigaan dan tidak ada damai dan tidak ada sukacita. Suamimu pernah salah, istrimu pernah salah, kamu udah ampuni dia, tapi masih terhiang di kepalamu. Suamiku pernah sakiti gua, istri gua pernah sakiti gua. Padahal kamu udah ampuni dia, tapi kamu tidak bisa berdamai dengan dirimu. You is not happy. Kamu akan happy dalam hidup. Jalan, setelah ada cewek umur 18 tahun, dia selingkuhan ya suami gua. Ya Tuhan Yesus, ini masalah sama suaminya selingkuh 6 tahun yang lalu bos. Kenapa begitu? Lu udah ampuni dia ya, tapi lu gak bisa berdamai dengan dirimu, gak happy. Setiap ada anak usia 18 tahun, cantik, ngomong sama dia, kayaknya kayak dia orangnya. Akhirnya kamu dihantui dengan rasa takut. Rasa takut terus, rasa takut gitu. Hatimu kalau murni, kamu berdamai dengan orang, 1000 kali kamu berdamai. Tapi kalau engkau nggak berdamai dengan dirimu, engkau tidak bisa lihat bersama Tuhan. Ngerti nggak? Ya gitu doang. Ini cek deh. Pak, Bu, sampai hari ini tadi saya kelihatan sama istri saya kan, istri saya udah pulang. Pak, capek Pak, pulang. Lo baru nungguin gue sampai siang aja udah capek gitu. Lo pulang duluan ya Pak ya. Tiap minggu gue khotbah begini mah gue gak capek-capek. Saya tanya istri saya 15 tahun sampai, nah pernah nggak dalam pernikahan ini gue cerita nama satu orang yang gue benci dari hidupnya? Ada nggak gue pernah cerita? Lu jujur ya, 14 tahun tinggal satu kamar sama gue 24 jam satu rumah. Pernah nggak ada satu nama yang selalu gue sebut dalam hidup gue sampai hari ini nggak lupa? Nggak ada. Sekarang saya tanya, selama 14 tahun kita menikah, sudah berapa kali kita disakiti orang? Coba kasih tahu saya. Banyak. Saya tanya balik, lu simpan nggak namanya? Enggak. Kenapa? Karena istri saya juga nggak pernah sebut nama-namanya. Feel free, enjoy. Feeling saya itu sederhana. Dia boleh sakiti gue, it's okay, nggak apa-apa. Tapi satu hal, gue tidak akan pernah berhenti untuk mengampuni lu dan berkati. Makanya hari ini saya diberkati Tuhan. Saya ketemu orang yang jatuhkan saya, hajar saya, tusuk saya dari depan, bukan dari belakang, dari depan. Saya ketemu dia, saya peluk. Dia lebih big brother. Dia hitam, putih mukanya langsung. Hitam mukanya putih, dalam nggak naik. Kamu ada orang yang buat jalan satu kamu buat jalan ini. Kamu tahu bahwa api dari sekolah. Berkatmu ini. Tulus saya hati ini. Ini biasanya saya khotbah ini, saudara akan dipertemukan sama orang sakit di saudara. Gua harap dia ada di lobi hotel. Lu mau tegur nggak? Pas ketemu dia di lobi hotel, oke, salah khotbah balik. Ini orang ada di depan mata gue lagi.
Tapi dia nggak lihat saudara, tapi saudara lihat dia. Baru dengar khotbah hari ini. Ketika kamu mau salam dia, kalau kamu ngumpet di toilet, kenapa apa di toiletmu? Oh tadi mau kencing, terus stres namanya. Berkatmu akan jalan, berkatmu akan jalan terus. Tapi kalau kamu ketemu nanti di lobi hotel ada orang yang salah, Tuhan berkata, pas masuk mobil, kurang ajar. Nah gampang, nah gampang. Saudara yang masih pacaran ataupun sekarang udah nikah, apinya lebih enak waktu pacaran apa udah nikah? Waktu pacaran. Pas sudah nikah, saudara mau pasangan, gue mau deh kembali waktu masa pacaran itu yang gerget. Pas nikah udah gak ada gerget tadi kan, makanya tidur itu tempat tidur pakai stun di bawah. Gampang ya. Layani satu keluarga sebelum nikah, mereka living together, seks terus setiap hari. Ya kadang-kadang ceweknya tinggal di satu rumah atau masih pacaran, setiap ketemu seks, apinya berbara. Bertobat, akhirnya menikah, diberkati Tuhan. Pemberkatan pernikahan. Sudah menikah, langsung redup cintanya. Istrinya bilang, waktu pacaran Pak, sentuh saya itu gemeter. Sekarang nggak pernah disentuh. Giliran legal kamu nggak sentuh, giliran ilegal disentuh terus. Manusia. Kalau hati itu udah condongnya ke sana jadi rusak. Tapi kalau hati itu dimurnikan Tuhan, apapun yang kau lakukan pasti diberkati Tuhan. Tinggal tepuk tangan dulu Tuhan Yesus. Ayat 4, baca lagi yuk. Baca dari awal ya, narasinya supaya gak terputus. 1, 2, 3 ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada apa? Yang tidak menyerahkan dirinya kepada apa? Yang ketiga, yang pertama, tangannya bersih. Kedua, hatinya murni. Yang ketiga, jangan menyerahkan dirimu dengan penipuan. Kalau temanmu ini jualan produknya itu memang produk tidak berkualitas, kamu jangan bantu jualan produknya dia. Udah tahu nih produknya tidak manjur, kamu jualan aja supaya dapat untung. Itu berarti kamu terlibat dalam penipuan, tidak sadar itu penipu, akhirnya kamu benar-benar jadi penipu. Kalau produk itu nggak bagus, bilang nggak bagus. Kadang-kadang kalau kita makan di restoran unik ya. Jadi kita makan di restoran nih, pagi sore itu, kadang ngomong nih, balap es ayam pope dosanya, masih teringat gitu kalau 5 potong. Tanya dong sama si mbaknya itu, Mbak, makanan yang paling favorit, yang paling enak di sini apa? Jawabannya apa? Semuanya enak. Waduh benar. Sampai dia bilang yang ini doang paling enak. Gue pecat dia orang bener gini. Semuanya enak Pak. Ada yang lebih enak Pak. Soto padangnya mantap. Ini pelayan benar. Tapi kalau bilang soto padangnya paling mantap, semuanya biasa aja. Gue pulang loh. Kalau orang itu bilang semuanya enak, itu berarti dia yakin semua masakannya. Dan waktu kamu taste makan itu, ternyata enak. Kalau kamu bergaul sama penipu, kamu nggak sadar itu penipu, lama-lama kamu terbiasa menipu. Dan kamu nggak sadar kalau kamu itu sudah menipu orang. Sadarnya nanti ketika dipanggil polisi baru sadar kalau kamu itu penipu. Ayat 4 terakhir kita baca dari awal. 1, 2, 3 ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada apa? Dan yang tidak apa? Sumpah palsu. Yang keempat, jangan bersumpah palsu. Yang pertama, tanganmu bersih. Kedua, hatimu murni.
Ketiga, jangan menyerahkan dirimu bergaul dengan para penipu. Dan yang keempat, jangan bersumpah palsu. 4 poin ini saya kasih tahu. Kita siap menyambut kedatangan Sang Gembala. Karena kamu layak untuk masuk tempat yang kudus. Nanti kita akan baca itu untuk menjadi closing kita. Jadi jangan bersumpah apa? Ini sekarang orang Kristen unik, pacaran, ketahuan cowoknya pergi sama orang lain, Beb, manggil pacarnya Beb, Han, nganduk, yang cayang jauh. Tuhan tolong. Kadang-kadang lihat anak-anak kuliah sekarang, kelihatannya belum nikah, duduk makan di situ, lihat-lihatan, manggilnya Pama. Ya, iya. Ngomong Pama, tiba-tiba kamu udah ngerjain skripsi ini. Ya Tuhan tolong, masih kuliah manggil Pama. Udah nikah manggil codet. Tawan lakinya pergi sama cewek lain. Beb, kamu pergi sama cewek lain nih? Lakinya, demi Tuhan enggak, ciailah, bawa nama Tuhan. Demi Tuhan aku cinta padamu, lah. Saya kasih tahu ya bagi kita semua ya, jangan sekali-kali demi Tuhan untuk masalah hal itu. Katakan ya untuk sebuah kebenaran, katakan tidak untuk sebuah ketidakbenaran. Lebih daripada itu nggak boleh. Nggak boleh dikit-dikit. Dompet hilang, siapa yang ngambil? Demi Tuhan pun mengambil. Yang ngomong itu biasanya yang ngambil. Nggak boleh pakai nama demi Tuhan, dan tidak boleh bersumpah dalam nama Tuhan. Sumpah janji itu hanya bisa dilakukan 2 hal: pembaptisan dan pemberkatan pernikahan. Lain itu lah. Jadi kalau dikit-dikit sumpah demi itu nggak boleh kita. Di luar begitu kita nggak boleh. Jangan bawa nama Tuhan dalam masalah teknis. Maka hari ini semua yang hadir dalam ruangan ini, kalau 4 poin ini bisa diikuti, maka dapat impact ya ayat yang kelima. Yuk ayat yang kelima kita akan baca yuk. 5 1, 2, 3 ya. Dialah yang akan menerima apa? Dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan apa? Iya. Pasti dia menerima berkat dan dia menerima keadilan dari Tuhan. Tuhan Maha Adil, berkat Tuhan pasti diturunkan buat saudara dan saya. Amin. Saudara ingat baik-baik, 6-7 adalah ayat terakhir bagi kita. Yuk kita baca ulang. 1, 2, 3 ya. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Ayat 7. Ayat 6. Ayat 6. Itu kalau ada kata Sela nggak boleh dibaca ya. Sela itu nggak boleh dibaca karena itu Sela itu alunan musik untuk ayat itu. Jadi kalau Sela itu tarik nafas, ya. Jadi kalau tulisan Sela, orang bilang Sela, enggak. Sela itu artinya dalam bahasa tulisan Alkitab, saudara berhenti baca. Ini berarti nggak sih? Ayat 6 yang kita baca ya. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu ya apa? Titik. Para nafas tuh. Baca Mazmur gitu. Orang baca Mazmur tuh bukan kayak kita tuh. Kalau baca Mazmur tuh ada intonasinya, kayak ada syair gitu. Tapi kan kalau kita baca gitu kan lucu. Wah, mau berikan gue. Lebay sih tuh. Tapi memang zaman itu bacanya begitu, pakai kecapi kan. Wah, bacanya itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. itu ada alunan musik biasanya. Pasti lagu kata ya Allah Yakub, musikan seperti tarik nafas baru dimasuk ayat 7. Ayat 7 kita baca yuk. 1, 2, 3. Ya, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Habis terakhir. Orang yang tangannya bersih, hatinya murni, tidak hidup dalam penipuan, tidak bersumpah palsu, maka orang itu akan diberkati dan kehadiran Allah turun atas dia. Maka dia akan melakukan apa kepalanya tegak dan melihat Raja kemuliaan datang. Itu berarti saudara dan saya hari ini kita bersyukur diingatkan Tuhan kembali supaya kita menyambut Sang Raja yang damai itu. Sukacita Allah menyertai kita. Selamat hari Minggu. God bless you.
damai, tidak ada sukacita, hidup dalam ikatan, setiap hari engkau bergumul. Maka hari ini ketika engkau mau berdamai dengan dirimu dan Tuhan, Tuhan akan pasti memberkati saudara dan memberikan perlindungan khusus bagi saudara. Dia adil, dia menjaga saudara. Saya mau berdoa, siapapun hari ini yang mau diberikan hatinya, saya mau berdoa. Tangan kananmu di dada saja saya berdoa. Kami tahu karena setiap tangan yang taruh di dada dengan hati yang tulus dan apa adanya, maka sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup dia. Pemulihan akan terjadi dalam hidup mereka. Tidak ada satupun yang tidak dipulihkan hatinya oleh Tuhan. Kami belajar untuk melepaskan beban itu, dan kami mau sama seperti apa yang Tuhan ajarkan hari ini. Tuhan berkati setiap tangan di atas ini, di dada ini, supaya mereka semua dipulihkan oleh Tuhan. Satu persatu dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang ada di tempat ini, angkat kedua tanganmu. Terima kasih. Biarlah semua pribadi yang hadir di tempat ini kami dipegang terus oleh Tuhan, dijaga terus, dilindungi oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Berkati setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan bersama saya, katakan amin. Silakan kembali kita sudah berkati dengan firman Tuhan dan dengan persembahan syukur kita. Satu dalam doa kita mau memberi persembahan. Bapa di surga, terima kasih untuk sore menjelang malam ini Tuhan. Kami sudah beribadah kepadamu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pastor Petra Tuhan, pakai kehidupan yang luar biasa dan selalu berkati Tuhan, dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari semua angkat persembahan kita di hadapan Tuhan dan memberi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, inilah persembahan umat-Mu. Terimalah persembahan umat-Mu Tuhan. Kami mau memberi karena kami mengasihi. Berkati persembahan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Amin.
wilayah saudara beribadah. Dalam kesempatan ini, kami juga mengajak wanita-wanita di Terusmahan. Mari bergabung dalam kegiatan kita bersama. Dalam kegiatan ini, Anda dapat saling mengenal lebih dekat, mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara SEMA, Victor Usman diadakan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi WA Sekretariat di DPD yang ditampilkan di kolom ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lakukan dulu bersama. dijanjikan bagi setiap kami saat ini ya Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali menuju tempat kami masing-masing, masing melakukan aktivitas yang lain, apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan senantiasa terlibat di dalamnya. Dan sebelum kami mengakhiri dan berpisah satu dengan yang lain, kami mau tutup dan mengakhiri ibadah ini dengan berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah setiap usaha dan apa yang kau lakukan di dalam Tuhan. Diberkatilah setiap tanah yang kau injak dengan kakimu, Tuhan akan berikan di dalam hidupmu. Sehingga kau akan terus naik dan tidak akan pernah turun, jadi kepala dan tidak jadi ekor. Kembalilah dan bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan Roh Kudus-Nya yang akan menuntun, memimpin dan menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa pada ibadah yang lainnya.